Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan semuanya. Perkenalkan, saya Lili Agus Saputro, kelas Hukum Internasional C, NIM 191040133. Jadi, dalam kesempatan ini saya ingin menerangkan tentang hukum diplomatik dan konsuler. Hukum diplomasi dibedakan menurut penggunanya. Diplomasi sama dengan politik luar negeri. Diplomasi dapat juga diartikan sebagai perundingan. Seperti sering dinyatakan bahwa masalah Timur Tengah hanya bisa diselesaikan dengan cara diplomasi. Dapat pula diplomasi sebagai dinas luar negeri, seperti dalam ungkapan selama ini ia bekerja untuk diplomasi. Ada juga yang menggunakan secara kiasan, misalnya ia pandai berdiplomasi yang berarti bersilat lidah. Dalam hal ini mampu mengharmonisasikan permasalahan-permasalahan untuk menemukan jalan keluar. Kalau kita mengenal istilah diplomasi, menurut Sir Ernest adalah penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara merdeka, kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungannya dengan negara-negara pengikutnya, atau lebih singkatnya lagi, pelaksanaan urusan tersebut dilakukan antara negara dengan cara lain. Hukum diplomatik adalah merupakan cabang dari kebiasaan internasional. Jadi hukum diplomatik itu merupakan turunan dari kebiasaan internasional yang terdiri seperangkat aturan-aturan dari norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat, termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik. Kalau kita lihat sejarah perkembangan kodifikasi hukum diplomatik dan konsuler, itu Kongres Wina 1815 ada duta besar dan para utusan, menteri berkuasa penuh dan duta besar luar biasa, kuasa usaha gitu. Terus kemudian dalam Kongres pada 1816 penggolongan ini telah ditambah dengan Minister Residence. Untuk konferensi Den Haag juga sama, sampai konvensi Havana untuk mengadakan kodifikasi prinsip hukum diplomatik telah dilakukan pada tahun 1927. Dalam PBB, Komisi Hukum Internasional, selama 30 tahun komisi ini telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional, di mana 7 diantaranya menyangkut hukum diplomatik. Kemudian konvensi mengenai hukum diplomatik, Konvensi Wina ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi lampiran semua aspek hukum penting dari hubungan diplomatik secara permanen antara negara. Di samping itu terdapat pula 2 protokol pilihan mengenai problem kewarganegaraan dan keharusan menyelesaikan sengketa masing-masing, terdiri dari 6 dan 10 pasal. Lanjut, tingkat staf perwakilan diplomatik dan konsuler 3 tingkatan. Para konsuler dari kedubes atau kedutaan merupakan pangkat tertinggi di antara para anggota staf. Para sekretaris dan dari kedubes, mungkin para atas ini adalah junior karir diplomat atau para diplomat muda. Ini ada pejabat dan karir dalam dinas diplomatik, salah satunya atasé perdagangan, atasé pertanian, dan lain-lain. Tugas-tugas dan personal konsuler, tugas dan fungsi umum yang meliputi kegiatan-kegiatan untuk memajukan perdagangan, memberikan laporan berkala atau khusus, kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan yang menyangkut perdagangan dan perselisihan perdagangan dan lain-lain, memberikan bantuan tentunya kepada warganya yang tinggal atau sedang mengadakan perjalanan di negara di mana konsul itu ditempatkan, di antara kesejahteraan, mengatur penguburan atau mengatur warisan. Tuh, kemudian kita lihat hak kewajiban tugas duta besar dan konsul. Ada 4 tingkatan jabatan, yaitu duta besar luar biasa dan kuasa penuh, duta besar, minister residen, dan kuasa usaha. Hak istimewa dan kekebalan diplomat, banyak diantaranya ialah mempunyai hak untuk kebebasan bergerak dan berpergian di negara penerima. Kemudian hak kewajiban dan tugas konsul itu juga sama, hubungan diplomatik dan konsuler. Awalnya duta besar tidak mempunyai status permanen, kemudian barulah pada abad
itu mulai berkembang praktek perwakilan tetap suatu negara, perwakilan diplomatik tetap ini mulanya berkembang di City States Italia pada abad itu seperti Milan, Venesia, Genoa, dan Florence. Perkembangan negara-negara Eropa pada pertengahan abad ke setelah Treaty bebas pada tahun 1648 sampai pada tahun 1815 ketentuan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan. Lanjut, kemudian pada tahun 1927 diupayakan kodifikasi yang sesungguhnya dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1954 kemudian komisi mulai membahas masalah-masalah hubungan dan kekebalan diplomatik. Itu selanjutnya hubungan diplomatik itu diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 yaitu pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik. Ya, itu diantaranya. Kemudian tugas-tugas perwakilan diplomatik melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hubungan internasional. Mengadakan perundingan dengan pemerintah negara penerima itu salah satu hak, dan tentunya mereka mempunyai hak istimewa seperti kekebalan pribadi, kekebalan jurisdiksional, penanganan kekebalan dan pembebasan pajak gitu. Hubungan konsuler dapat dikatakan bahwa lembaga konsuler merupakan produk dari kegiatan-kegiatan perdagangan dan pelayaran. Pada abad 13 dan 14, sistem konsuler ini berkembang cepat sebagai akibat kemajuan yang pesat dari perdagangan dan pelayaran. Dan semakin perdagangan dan pelayaran ini berkembang pesat, maka peran konsuler ini sangat penting dan sangat dibutuhkan. Pada abad ke-17 juga berkembangnya sistem perwakilan diplomatik dan tidak sesuainya lagi fungsi hukum konsul di bidang sipil dan pidana dengan kedaulatan teritorial negara penerima. Maka peranan lembaga konsuler agak mengalami kemunduran gitu. Tingkat-tingkat kepala konsuler ya, kalau menurut pasal 9 Konvensi Wina itu ada 4: konsul jenderal, konsul, kemudian konsul muda, dan yang terakhir agen konsuler. Dan mereka juga punya hak kekebalan, salah satunya adalah kebebasan berkomunikasi, pembebasan biaya masuk, kekebalan fiskal, dan kekebalan lainnya. Untuk apa perbedaan konsuler dan diplomatik gitu kan? Perbedaannya ialah konsuler lebih mengurus urusan administratif, sedangkan diplomatik itu lebih kepada urusan politik gitu. Terima kasih. Mungkin ini pemaparan singkat yang bisa saya sampaikan sebagai pemenuhan tugas UAS Hukum Internasional kelas C. Saya Lili Agus Saputro undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.